Saya kemudian ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana melihat ini Pak Bambang? Ada dugaan gratifikasi yang diketahui ada di buku hitam Verdi Sambo ini. Bahkan ini data dari Maki mengatakan ada setor hingga 2 miliar. Menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini nanti kemudian bisa diartikan ini nanti akan ada perang bintang atau bagaimana Pak Bambang? Silakan. Ya, saya rasa kalau terkait dengan perang bintang, asumsi itu kan sudah muncul di masyarakat gitu. Dan fakta-faktanya di tubuh kepolisian memang banyak faksi-faksi ya, antar bintang ini mereka mempunyai gerbong-gerbong sendiri, makanya kemarin kritik saya kepada Kapolri ini terkait konsolidasi internal gitu. Bagaimana Kapolri melakukan konsolidasi internal untuk menyatukan semua faksi di tubuh kepolisian gitu. Hanya saja hemat saya kalau terkait dengan perang bintang ini selama itu memberikan dampak positif pada kepolisian, memberikan dampak positif kepada masyarakat, kenapa tidak gitu. Kalau kemudian mereka saling jegal, ya yang bisa dijegal itu menurut saya yang mereka yang melakukan pelanggaran gitu. Kalau mereka memang benar-benar bersih ya tidak akan menjadi masalah gitu. Hanya yang menjadi persoalan nanti adalah kalau di dalam tubuh di buku hitam itu gratifikasi ini menyangkut orang-orang di atas Irjen FS, Irjen Sambo misalnya ke para bintang 3 atau bahkan tidak menutup kemungkinan ini kemungkinan ya dalam tanda kutip bisa lari ke Kapolri. Ini mekanisme ini yang harus dipikirkan sejak awal. Bagaimana kalau Kapolri juga mendapatkan gratifikasi dari Verdi Sambo terkait dengan ini kan saya sih berharap dan saya yakin Kapolri tidak menerima gratifikasi. Tapi kalau itu mungkin terjadi, ini kan juga harus perlu dipikirkan mekanisme apa yang harus dilakukan oleh untuk bersih-bersih kepolisian ini seperti itu. Terkait dengan pungli di tubuh kepolisian, memang saya melihat bukan hanya di sektor tambang ilegal saja, hampir di semua lini itu di semua satuan, di sektor yang paling kering misalnya di sektor Bimas itu aja banyak punglinya itu terkait dengan perizinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, terkait dengan pendidikan dan latihan satpam yang dibayar seharusnya itu adalah membuka lapangan kerja, ini aja dipungli oleh Polri. Pendapatan negara bukan pajak ada, tetapi punglinya semakin naik. Demikian juga dengan jasa pengamanan yang lain. Kasus Kanjuruhan misalnya yang menimbulkan korban 135 saudara kita kehilangan nyawa. Itu kan problem sistemis terkait dengan pungli juga gitu. Bagaimana anggaran pengamanan oleh panitia pelaksana distorkan kepada kepolisian. Apakah ini masuk PNBP? Kalau bukan PNBP, pendapatan bukan pajak, artinya ini pungli gitu. Karena tidak diatur dalam aturan yang resmi seperti itu. Hal-hal seperti ini kan harus dibuka semuanya. Kalau ingin berbenah. Problemnya kan kita ini kan seringkali masyarakat seringkali merupakan pemerintah yang setengah-setengah, tidak tuntas. Sampai sekarang pun hampir 3 minggu siapa yang bertanggung jawab terkait dengan Kanjuruhan pun juga belum dibuka gitu, siapa yang bertanggung jawab, siapa terkait dengan pengamanan, terkait dengan penyelenggaraan, nyaris tidak ada gitu, hanya mentersangkakan aktor-aktor operasional di lapangan. Ini kan sangat disayangkan. Makanya ini problem sistemis di negara kita gitu, bukan hanya persoalan kepolisian saja. Makanya perlu political will dari pemerintah, terutama dari presiden untuk membuat langkah-langkah yang lebih strategis untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi bila ada pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar, karena seperti disampaikan Pak Sigi tadi, ini adalah puncak-puncak gunung es yang dasarnya kita juga belum tahu dan seberapa besar gunung es itu, seperti itu. Baik Pak Bambang, seperti yang dikatakan Pak Bambang, saya tegaskan lagi, bisa dikatakan banyak seperti itu ya pungli atau praktek pungli di kepolisian sendiri. Menurut Pak Bambang, sebenarnya apa latar belakangnya dan kenapa pungli itu terus prakteknya terus dijalankan hingga saat ini? Menurut Pak Bambang sebagai pengamat kepolisian, apa yang menjadi celah? Ya, yang
Yang paling utama adalah terkait dengan kultur ya, dan ideologi. Saat ini saya melihat bahwa kawan-kawan di kepolisian ini tidak jelas ideologinya arahnya kemana. Kalau kita ngomong Pancasila kan tentunya Pancasila tidak memberikan bimbingan untuk berbuat hedon seperti yang tampak saat ini. Terus kemudian arogansi, kesemenang-menangan terkait dengan keadilan. Itu kalau ngomong ideologi Pancasila ya mereka sudah lepas dari ideologi Pancasila gitu loh. Yang saya melihat mengapa pungli itu terjadi ya karena problem seperti tadi, gaya hidup hedonis, kemudian kewenangan yang sangat besar tanpa ada kontrol. Hal-hal seperti itu yang membuat mereka muncul arogansi dan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangan ini salah satunya apa? Pungli. Untuk apa? Untuk membiayai biaya hidup hedon. Karena saya melihat hampir di semua lapisan di tubuh kepolisian, mereka melihat bahwa bergaya hidup hedon terus bermewah-mewah itu adalah yang lumrah itu. Padahal itu tidak bisa dilakukan kalau mereka benar-benar menerima pendapatan dari gaji atau tunjangan-tunjangan saja. Pasti pada akhirnya mereka mencari penghasilan di luar pendapatan yang semestinya itu. Ya, akhirnya menggunakan kewenangannya untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pungli, kemudian jual beli pasal misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kan terkait dengan perwira tinggi Irjen Teddy Minahasa, dan sebelumnya 1 bulan yang kemarin juga terkait dengan Kapolres Bandara Soekarno-Hatta yang jual beli barang bukti narkoba. Hal-hal seperti ini puncak-puncak dari gunung es dan masih banyak lagi kalau kita ungkapkan gitu. Makanya saya melihat kalau ini diserahkan saja kepada Kapolri, saya tidak yakin Kapolri akan mampu karena bebannya sangat besar sekali. Makanya harus ada dorongan dan dari political will dari pemerintah terutama presiden, karena kalau menunggu parlemen nanti muncul perlu revisi undang-undang yang masih sangat panjang dan tidak tahu sampai kapan itu akan dimulai seperti itu. Baik, lantas apa Pak Bambang saran dari Pak Bambang sendiri untuk mengakhiri praktek pungli dan lain sebagainya? Yang tadi dikatakan pungli ini kan bisa dikatakan dilatar belakangi karena kultur di mana para kepolisian atau personelnya ada gaya hidup hedon. Saran dari Pak Bambang sendiri untuk pemerintah untuk menghentikan atau cara untuk menghentikan bagaimana Pak Bambang? Satu yang paling penting adalah ketauladanan dari pucuk pimpinan ya. Pak Sigit tentunya sudah memberikan ketauladanan, memberikan contoh, tapi bukan hanya sekedar contoh saja, tetapi juga konsistensi dengan pernyataan atau dengan kebijakan-kebijakannya gitu loh. Kalau kemarin saya melihat gini, ini kan sampai sekarang konsistensi ini kan masih jauh gitu loh. Saya melihat ketika presiden mengumpulkan sekian ratus kasatwil di seluruh Indonesia, presiden menyampaikan untuk tidak bergaya hidup untuk semua aparat kepolisian. Tapi fakta-faktanya Kapolri sendiri malamnya memberikan promosi pada ikon gaya hidup hedon yang sebelumnya menjadi sorotan masyarakat. Hal ini kan jadi tidak konsisten. Makanya untuk mengawalinya ya harusnya dari Kapolri dengan konsistensi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau ini Kapolri tidak konsisten ya percuma gerakan apa lagi? Semuanya kan kembali pada kepolisian sendiri gitu. Senyampang belum ada kebijakan-kebijakan dari presiden seperti itu. Kalau masih menunggu presiden lagi ya percuma ada Kapolri kalau seperti itu. Berat ya. Baik Pak Bambang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.